Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini saya akan membahas analisis atau siapa itu Beef Taylor. Kemarin gue sudah membahas siapa itu Ricky Puccino. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas siapa itu Beef Taylor atau analisisnya. Dan ada dua orang yang request tentang siapa itunya, seperti Beef Tremblay yang request analisa Beef Taylor, dan juga Ted Thompson yang request siapa itu Ted Thompson atau sebaliknya. Dan di video kali ini saya akan bahas Beef Taylor dulu, baru kita bahas Ted Thompson. Beef Taylor, dia merupakan karakter yang muncul dalam series Bully. Dia disuarakan oleh Andrew Rannells. Dan di game Bully, Beef digambarkan sebagai petinju yang tinggi, memiliki tubuh besar dan tubuh tinggi. Dan juga Beef Taylor merupakan karakter tertinggi kedua setelah Russell Northrop di sekolah Bulworth. Ingat ya, di sekolah Bulworth. Kalau dibandingkan dengan Garni dari anggota Taunis, tingginya Beef Taylor ini masih kalah. Dan juga kayaknya dia merupakan penjaga dari Harrington House, terbukti dalam misi White Killer, di mana dia itu menjaga Harrington House di depan. Dan mungkin Beef Taylor juga memiliki sedikit kebencian terhadap Derby Harrington dan leader dari anggota Greaser, yaitu Johnny Vincent. Walaupun Beef itu merupakan wakil ketua, namun ternyata dia berani dengan ketuanya sendiri. Bahkan si Beef itu pernah menghina Derby Harrington. Oh ya, ngomong-ngomong, Beef ini berumur 17 tahun. Pasti banyak yang mengira bahwa Johnny Vincent itu bersaing dengan Derby Harrington. Tapi itu salah, ternyata yang bersaing dengan Johnny Vincent itu adalah Beef Taylor. Terbukti dari quotesnya Beef Taylor, di mana dia mengatakan, di waktu luang aku akan bertarung dengan Johnny Vincent. Persaingan mereka juga sangat populer di sekolah Bulworth. Bahkan banyak murid Bulworth yang tahu tentang persaingan mereka berdua. Menurut gue sih, yang cocok bersaing dengan Johnny Vincent itu adalah Beef Taylor, bukan Derby Harrington. Karena Johnny Vincent menggunakan teknik martial arts, sedangkan Beef Taylor menggunakan teknik boxing. Dan Beef Taylor juga merupakan orang terkuat di geng Prepis, dan Johnny Vincent adalah orang terkuat di anggota Greaser. Jadi menurut saya sih, mereka berdua itu cocok bersaing daripada Johnny Vincent bersaing dengan Derby Harrington. Beef Taylor juga merupakan karakter yang sangat mudah diterprovokasi. Maksudnya bisa diajak berantem gitu. Jika kalian bertemu dengan Beef Taylor, kalian pukul deh tuh Beef Taylor 1 kali, terus dorong 2 kali, maka si Beef Taylor itu akan langsung nyerang Jimmy. Dan berbeda dengan karakter lain, maksudnya gue ulang ya, berbeda dengan karakter yang lain, karena karakter lain itu biasanya didorong terus dipukul, itu nggak marah, cuma nyapa doang. Nah si Beef ini langsung nyerang Jimmy guys, karena Beef itu karakternya pemarah ya. Walaupun dalam cutscene si Beef itu tidak terlihat marah, dalam misi Prepis Vandalis pun bisa dibilang si Beef itu nggak terlalu marah ya guys ya. Gue lihat-lihat ya itu bisa dibilang tenang aja gitu, nggak terlalu marah gitu. Tapi kalau udah diajak berantem, si Beef itu akan langsung mengeluarkan wajah marahnya. Dan Beef juga sering memenangkan pertandingan boxing di Old Burfell. Banyak piala boxing yang sudah dia peroleh. Bahkan dalam misi boxing challenge, anggota Prepis lain sering mendukung Beef Taylor untuk menang. Dalam misi boxing challenge, Beef menyarankan Jimmy untuk mengalahkan Beef Taylor kalau Jimmy ingin menguasai anggota Prepis dan menjadi leadernya. Dan juga Beef Taylor masih dalam pengobatan. Menurut Dr. Bambilo, si Beef Taylor masih memiliki dalam pengobatan. Maksudnya dia sedang dalam pengobatan ya maksudnya. Namun sebenarnya gue nggak tahu si Beef Taylor ini penyakit apa itu. Dan Dr. Bambilo ini bisa kalian temukan di free roam, tepatnya di kota Bulworth, tepatnya di sebelah kiri. Tahu kan yang kota yang ada boxing challenge ya, biasanya dia sering spawn di sana. Oke, kita kembali lagi ke Beef Taylor. Dulunya Beef Taylor merupakan anak yang lemah, maksudnya murid yang lemah seperti anggota lainnya. Tapi si Beef Taylor ini nggak culun ya, nggak terlalu culun juga sih, sama seperti Kostan kayak gitu, badannya nggak terlalu kecil dan nggak pakai kacamata. Beef itu dulunya merupakan anak yang lemah, dia sering dibully
oleh orang lain dan sering dilecehkan. Dan hal itu membuat dia memiliki keputusan untuk menjadi ahli bela diri karena dia ingin melindungi dirinya. Gue menemukan info ini dari Bully Fandom ya guys ya. Di Bully Fandom tertulis seperti itu. Setelah Biff Taylor menjadi berotot dan bertubuh tinggi, dia sama sekali tidak pernah membuli orang. Maksudnya tak pernah membuli murid di sekolah Bullard. Walaupun gue pernah melihat gambar di mana si Biff Taylor pernah membuli anggota nerd yaitu Algernon. Terbukti dari gambar bully ini ya. Di situ terlihat Biff Taylor yang sedang memasukkan wajah Algie ke dalam kloset WC. Gue nggak tahu itu cuman gambar doang atau cuman maksudnya gue nggak tahu itu gambar doang atau emang pernah terjadi sama Algernon. Dan satu hal lagi dari Biff Taylor, walaupun dia merupakan karakter terkuat di geng Preppis, akan tetapi dia sama sekali tidak begitu sombong dengan harta orang tuanya. Kita semua tahu kalau geng Preppis merupakan geng yang paling sombong dan beranggotakan anak-anak orang kaya yang begitu sombong. Dan yang paling sombong adalah Derby Harrington yang selalu menghina orang-orang dengan sebutan poor. Berbeda dengan Biff Taylor tidak begitu sombong dengan harta orang tuanya. Dia sangat bangga dengan penghargaan boxingnya yang dia peroleh. Ya, bisa dibilang Biff Taylor ini tidak bangga terhadap harta orang tuanya, enggak. Dia bangga terhadap juara-juaranya dengan piala-piala yang sudah dia peroleh cuy. Oh ya, BTW, ayah Biff Taylor itu adalah seorang pengacara. Jadi Mr. Taylor yang merupakan ayah Biff itu adalah seorang pengacara. Bahkan dia pernah menyumbangkan uang untuk membuat perpustakaan. Biff juga sangat disegani oleh Derby Harrington. Menurut Derby Harrington, Biff bisa saja mengambil kekuasaannya dan menjadi leader suatu hari nanti. Karena kita semua tahu kalau Biff Taylor merupakan orang terkuat di anggota Preppis. Dan juga dia sering menjuarakan pertandingan Old Burfell. Karena sebab itulah dia disegani oleh Derby. Karena Derby takut bahwa Biff Taylor akan mengambil kekuasaannya suatu hari nanti. Biff Taylor juga pernah mengatakan, "I one day I'm the king," yang berarti suatu hari nanti aku akan menjadi raja. Dan sepertinya ya raja yang dia maksud itu adalah raja menjadi anggota Preppis. Maksudnya jadi pemimpin atau leader dari anggota Preppis. Dan ada dua hal unik dari karakter Biff Taylor. Yang pertama, ternyata Biff Taylor terinspirasi dari petinju dunia, yaitu Muhammad Ali. Bagi yang nggak tahu Muhammad Ali adalah petinju asal Amerika. Muhammad Ali juga sudah wafat dan dia akan tetap dikenang sebagai petinju terbaik. Dan di beberapa dialog dia selalu mengatakan I'm the champion, dan dia juga mengatakan I'm the greatest. Ya, dua dialog itu terinspirasi dari Muhammad Ali. Ketika dia mengalahkan musuhnya, dia sering mengatakan I'm the greatest, yang berarti aku yang terhebat. Dan dari postur tubuh Biff Taylor itu badannya bagus dan berisi dan juga berotot. Nah, hal itu terinspirasi dari Muhammad Ali, karena Muhammad Ali itu badannya besar kan, berotot dan berisi. Kalau kalian masih nggak percaya lagi, silahkan kalian cek di Bully Fandom, pasti ada tertulis terinspirasi dari Muhammad Ali. Dan fakta kedua adalah Biff Taylor sering dikaitkan dengan Zoe Taylor yang merupakan anggota perempuan di geng Townies. Penyebabnya karena mereka berdua memiliki nama belakang yang sama, yaitu Taylor. Dan karakter ini memiliki kesamaan, sama-sama memiliki rambut merah. Itu doang sih yang mirip. Kalau si Biff itu rambutnya gelap, merah gelap maksudnya. Sedangkan Zoe memiliki rambut merah yang cerah. Dan sepertinya Tuan Taylor itu rambutnya berwarna merah juga ya. Dan saya rasa, menurut saya ya, si Biff dan Zoe itu bersaudara, cuman ayahnya Biff itu berselingkuh dengan ibunya Zoe. Itu menurut saya ya. Mungkin saja Mr. Taylor atau ayahnya si Biff ini itu
berselingkuh dengan ibunya Zo saat Beef ini lahir. Karena kan si Beef ini umur 17 sedangkan si Zo 16. Si Beef lebih tua dari Zo 1 tahun. Ya jadi bisa dibilang Mr. Taylor atau ayah si Beef ini berselingkuh dengan ibunya Zo saat Beef Taylor lahir. Dan sepertinya Beef dan Zo itu tidak bersaudara. Gue punya fakta di mana misteri ini bisa terpecahkan, atau fakta ini bisa terpecahkan, di mana mereka berdua itu sebenarnya tidak memiliki hubungan darah dan tidak memiliki hubungan apapun. Mungkin itu kesalahan Rockstar sendiri karena mengasih nama yang salah ya, mungkin aja ya, karena gue nggak tahu informasi dari mereka berdua ini dan gue belum mencari asal usul dari mereka berdua ya guys ya. Nanti gue cari-cari lagi, dan menurut saya sih mereka berdua itu tidak memiliki hubungan karena latar belakang mereka yang berbeda. Si Beef Taylor memiliki latar belakang seorang anak kaya. Dia merupakan anak orang kaya. Dia tinggal di kota Old Warfell yang merupakan kota orang-orang kaya. Sedangkan si Zoe merupakan karakter yang kurang mampu alias miskin. Dia berketepatan tinggal di Blue Sky bersama anggota Townies lainnya. Dan ada satu tambahan lagi nih untuk fakta menarik Beef Taylor. Ternyata dulu namanya karakternya Beef Taylor itu bukan Beef Taylor, tetapi Beef Tremblay. Karakter ini tuh dulunya namanya Beef Tremblay, bukan Beef Taylor. Jadi nama belakangnya saya bilang ganti ya guys ya. Dulu itu Tremblay, nah sekarang itu diganti menjadi Taylor. You and me, Biff. You and me what? You and me, the noble art of boxing. May the best man win. And then you little trust fund fairies will know what life is all about. Anytime, Pauper. Of course. The best man always wins. Me. Come on. Afterwards, you can clean my shoes. Oke, sekarang kita bakal bahas kemunculan dari Beef Taylor. Beef Taylor itu muncul pertama kali dalam misi Prep Challenge, dimana dia sedang ikut berdiri saat itu ya. Di gambar ini dia kan sedang memakai baju boxing, dan di situ si Beef itu cuman jadi karakter sampingan. Maksudnya dia cuman dimunculkan aja, nggak ada peran pentingnya. Karena dia adalah seorang petinju, jadi dia harus dimunculin gitu. Karena kan para petinju muncul di sana, masa Beef nggak dimasukin gitu, kan aneh gitu. Karena dia kan yang sering juara, masa nggak dimasukin. Nah maka dari itu si Beef itu dimasukin karena dia petinju juga gitu ya, harus dimasukin gitu. Nah kemudian setelah misi Prep Challenge, si Beef muncul kembali dalam misi Rumah Ted atau Ted House ya. Bahasa Indonesianya itu Rumah Ted. Jadi ceritanya Jimmy itu yang itu loh, yang lempar-lempar pelurit ke rumahnya Ted. Si Beef itu muncul juga, dia ikut pesta di rumahnya si Ted, dan mungkin si Ted itu sedang berpesta di rumahnya. Si Beef itu ikut berpesta di rumahnya Ted, dan dia juga akan keluar kalau misi sudah selesai. Kalau si Jimmy itu sudah berhasil menggini-giniin, melempar-lempar jendela semua ya kan, si Beef itu akan keluar gitu untuk menyerang Jimmy. Dan perlu diingatkan bahwa si Beef itu muncul cuman jadi penyerang doang, nggak ada peran menarik juga sih. Si Beef cuman jadi penyerang, dan Beef juga akan keluar lewat pintu atau lewat samping ya. Ya kadang-kadang dia lewat pintu depan, kadang-kadang dia juga lewat samping. Bro, tahu kan samping mobil taksi? Ya kadang-kadang dari situ, tapi kayaknya dia sering muncul dari samping daripada dari depan. Oke, lanjut ke munculan Beef Taylor selanjutnya. Beef Taylor juga sempat muncul dalam misi sampingan atau side mission. Jadi side mission itu nggak masuk dalam cerita bully. Ingat, nggak masuk dalam cerita bully. Dan misi Wet Killer itu si Beef Taylor muncul jadi penjaga atau menjaga Harrington House. Jadi sebelum kita masuk ke Harrington House, kita harus ngomong dulu ke Beef Taylor. Dan misi ini tuh misi yang itu loh, kita yang membasmi tanaman milik ayahnya si Derby. Lanjut, kemunculan Beef Taylor selanjutnya adalah misi Boxing Challenge, dimana dalam misi Boxing Challenge kita melawan Beef dengan menggunakan boxing. Maksudnya
kita melawan Beef itu di arena boxing, dan Jimmy pun berhasil mengalahkan Beef. Walaupun Jimmy sudah mengalahkan Beef, tapi Beef itu tetap gak mau mengalah. Bahkan di chapter 4, Beef itu masih saja gak percaya pada Jimmy kalau sebenarnya yang giniin piala boxingnya itu adalah kota Taunis, tapi Beef ini gak percaya, sama kayak Derby. Mereka berdua menganggap kalau Jimmy itu adalah pelakunya, bukan anggota Taunis. Ya mungkin si Beef ini percaya dengan ketuanya ya. Berlanjut ke chapter 3, Beef Taylor muncul kembali dalam misi The Rumble saat kita melawan Johnny Vincent itu loh, dimana Beef itu juga ikut tawuran. Dalam pertarungan tersebut Beef ikut bertarung dengan The Greaser dengan anggota Prepis lainnya, dan seperti biasa Beef dimasukkan karena dia cuma jadi tambahan aja, cuma jadi pelengkap Prepis saja sama kayak Ricky Juno. Si Beef itu cuma ikut dimasukin aja, maksudnya dia cuma dimasukin hanya untuk membuat geng Prepis itu rame gitu, makanya Beef itu dimasukin. Kemunculan Beef Taylor selanjutnya dalam chapter 5, tepatnya di misi Prepis Vandalis. Di misi Prepis Vandalis, si Beef itu muncul dalam 2 cutscene, dan di cutscene tersebut Beef itu cuma ditambahkan sebagai orang yang menghina Jimmy saja. Di cutscene, maksudnya cutscene 1, si Beef itu ikut juga menyerangkan kalau kita menyerang Greaser, karena Beef juga berpikir kalau geng Greaser itu adalah pelakunya, dan Beef juga menganggap bahwa Jimmy juga pelakunya. Well, itulah analisa atau siapa itu Beef Taylor. Dan maaf kalau gua ngomongnya saya bilang kurang nyambung dan agak sedikit gugup, karena ya gua ngomong emang kayak gini. Dan ya gue lumayan gugup juga sih sebenarnya, dan video ini saya bilang cukup panjang ya, 17 menit, gila dong. Emang analisa itu saya bilang cukup panjang karena gue bahasnya itu profil lengkap gitu. Dan analisa Beef Taylor ini panjang juga, gak kayak Ricky Pacino yang gak lebih dari 10 menit. Dan kalau kalian suka jangan lupa like, share, dan subscribe. Komen di bawah kalau kalian ingin nge-request karakter lain. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye bye.